You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami kembali datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolong kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami, juga di dalam keluarga kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur buat kesempatan ini boleh membagikan firman kepada saudara sekalian dengan tema merawat dan bukan menuntut. Bulan ini Bapak Ibu Saudara juga sudah mengikuti seri tentang keluarga. Saya ingin kembali merefresh ingatan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi yang indah satu sama lain. Pertama kali di Alkitab kita dinyatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Setelah semua bagian, di awal ketika Allah mencipta, Dia katakan baik, 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 sungguh amat baik. Maka pertama kali muncul istilah tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, mau menyatakan rancangan Allah bagi kemanusiaan kita bukanlah individual. Manusia makhluk sosial itu bukan teori sosiologi belaka, tetapi itulah rancangan Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi yang indah satu sama lain. Dan relasi yang paling awal yang Allah ciptakan adalah di dalam relasi keluarga. Karena itulah kita bisa membayangkan ketika keluarga hidup di dalam relasi yang indah satu sama lain. Ini adalah gambaran yang sangat indah. Sebuah kutipan dalam bahasa Inggris mengatakan, "The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home." Tapi realitanya, sebagaimana yang dikatakan oleh MC kita tadi juga, bahwa dosa telah merusak relasi. Gambaran yang harusnya begitu indah, nah jadi gambaran seperti keluarga Bart Simpson ini, ya. Inilah realita yang dialami. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi apa yang menarik kalau kita perhatikan, kalau dosa telah merusak, termasuk relasi di dalam keluarga, maka pertanyaannya, apakah ada pengharapan bagi kita? Saya harus katakan di dalam Alkitab, diberikan kepada kita pengharapan akan pembaharuan yang indah. Betul, tidak ada keluarga yang sempurna, karena dosa telah merusak dan Yesus belum datang untuk kedua kalinya menyempurnakan segala sesuatu. Tetapi bagi setiap keluarga-keluarga yang berserah kepada Kristus, selalu ada pengharapan. Karya salib Kristus, di kayu salib Dia tidak hanya mendamaikan manusia dengan Allah, diwakili dengan palang yang vertikal, tetapi Dia juga mendamaikan manusia dengan sesama. Itu juga yang kita lihat di dalam wakil palang yang horizontal. Keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan hanya punya dimensi personal. Saya selamat, saya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi pembaharuan itu juga membawa dimensi sosial. New life
yang di dalamnya ada New Standard. Tetapi ketika beberapa orang yang hidupnya dibaharui, saya dibaharui, saudara dibaharui, rekan saudara dibaharui di dalam Kristus, maka kita menjadi apa, saudara? Kita menjadi new society. Dan new society ini akan menghidupi new relationship. Inilah kira-kira kesimpulan di dalam kitab atau buku yang dituliskan oleh pendeta John Stott ketika dia menuliskan tentang pembahasan kitab Efesus. Ketika sampai di pasal yang keempat, kelima, dia menggambarkan relasi-relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Tidak heran pendeta John Stott memberi judul untuk tafsiran kitab Efesusnya adalah God's New Society. Allah tidak hanya menebus individu, tetapi membaharui mulai dari tempat yang paling kecil. Pembaharuan di dalam keluarga, dan keluarga-keluarga yang dibaharui membentuk sebuah society yang juga dibaharui bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga kata kunci yang saya rindu kita pahami hari ini adalah kita bicara relasi yang dibaharui dalam Kristus. Jadi yang akan kita baca ini adalah relasi yang dibaharui dalam Kristus. Karena mungkin seringkali waktu kita baca Alkitab kita pikir, aduh Tuhan, kok susah banget tuntutannya ya. Gimana mungkin, aduh relasi kami udah hancur. Tetapi kalau kita mengalami dibaharui di dalam Kristus, maka ini bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi ini adalah sesuatu yang dibaharui, yang rusak, punya pengharapan, ada pemulihan. Karena itu di dalam Efesus pasal 5, ayat 21 sampai pasal 6 ayat 4 itu yang menjadi pembacaan Alkitab kita hari ini. Saudara perhatikan, ini adalah relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Dan relasi ini Paulus mulai dari mana? Dari keluarga. Ada suami dengan istri, ada orang tua dengan anak, dan bahkan kalau saudara perhatikan nanti, saya tidak membahasnya mulai ayat 6 pasal 6 ayat 5, itu relasi tuan dan hamba. Hamba pada masa itu, atau yang disebut dengan budak, itu lazim di sebuah keluarga. Jadi ada anak, ada orang tua, ada suami, ada istri, tapi juga biasanya ada budak. Dan itulah yang Paulus berikan gambaran. Pembaharuan itu terjadi di dalam keluarga. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Saya akan mulai membaca bagi kita. Pasal yang kelima ayat 21 kitab Efesus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Seperti tema kita ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya.
Selanjutnya pasal 6 bagian relasi orang tua dan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menjadi bagian yang menarik kita perhatikan ada di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus merupakan kitab yang sangat padat dengan ajaran Kristiani. Ajaran yang di dalamnya menggambarkan apa yang Allah lakukan di dalam Kristus bagi kita. Tetapi isi kitab Efesus bukan hanya ajaran. Ketika kita telah menikmati karya Kristus yang menyelamatkan, maka ada bagian praktis. Mulai dari Efesus pasal yang keempat sampai pasal yang keenam. Termasuk ayat-ayat yang kita baca ini banyak perintah. Karena ini praktis. Sesudah kamu tahu kamu diselamatkan, itulah isi doktrinal pasal 1, pasal 2, pasal 3. Maka what next? Nah, apa yang selanjutnya? Banyak bagian yang adalah perintah. Pembaharuan yang Kristus lakukan membawa dampak transformatif. Mulai dari mana? Mulai di dalam kehidupan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga. Saya sengaja membaca mulai dari Efesus 5 ayat 21. Saudara perhatikan, ini bagi saya adalah kunci mengerti relasi-relasi yang dibaharui. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara kalau punya Alkitab cetak terjemahan baru, TB1 yang biasa kita pakai selama ini, maka kita akan melihatnya seperti ini. Nanti bisa perhatikan ya, saya sengaja memfotoin bagian Alkitabnya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat ayat 21 itu ada di perikop sebelumnya. Karena perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, dimulai di ayat 22. Tetapi kita sekarang sudah punya Alkitab baru ya. Namanya Alkitab terjemahan baru yang kedua. Baru ke launching bulan Februari yang lalu. Jadi ini disebut sebagai TB2 tahun 2023. Saudara perhatikan, menarik sekali karena ini lebih sesuai saya pikir dengan bahasa aslinya. Ayat 21 itu masuknya justru ke perikop yang bawah. Saudara lihat bedanya? Di TB1 itu mulainya perikop ini ayat 22. Tetapi di TB2, dan ini lebih sesuai dengan terjemahan aslinya, bahasa Inggris juga, justru ayat 21 itu kunci mengerti semua relasi ke bawah. Makanya diterjemahkan sekarang adalah tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, saudara bisa lihat bedanya ya. Kenapa? Karena bagi saya waktu memperhatikan kata tunduklah, itu kata perintah, itu bagian yang penting. Jadi saya mau kita mengerti tema mengasuh, merawat begitu ya, bukan menuntut dari kata ini. Alkitab ketika berbicara tentang relasi keluarga, maka kata kuncinya adalah tunduklah seorang kepada yang lain. Jadi ini ketundukan yang kalau Bapak Ibu perhatikan ini mutual. Seorang kepada yang lain. Kenapa? Nanti saya coba jelaskan. Penting sekali memahami mutual submission. Dalam sebuah tafsiran yang saya pakai mengatakan begini. Ide tentang mutual submission is that we should willingly place ourselves
under one another's authority and serve one another out of reverence for Christ. This means that we should not seek to dominate or control. Jadi tujuannya saling merendahkan diri atau saling tunduk. Itu tujuannya bukan untuk mendominasi, bukan untuk menguasai, bukan untuk mengontrol, but rather to serve them and put their needs ahead of our own. Menempatkan kepentingan mereka lebih utama daripada kepentingan kita. Ini adalah sebuah sikap, posture. It is a posture of humility and respect. Ini adalah sebuah sikap yang rendah hati dan menghormati, yang merefleksikan kasih dan sifat Kristus yang selflessness, yang tidak mementingkan diri. Kenapa ini penting? Perhatikan. Banyak kali orang membaca ayat-ayat di bawah berkaitan dengan relasi suami sama istri, mengertinya tidak mutual submission. Ya, ini nggak usah diterjemahannya saja kalau saudara bisa lihat. Perhatikan ayat-ayatnya. Kalau saudara pahami, khususnya ayat 22, seringkali kan ini yang ditekankan. Hai istri, tanduklah suamimu, begitu? Bukan ya? Tunduk ya. Tunduklah kepada suamimu. Sehingga dalam cara pandang tadi, kadang-kadang kita pikir yang harus tunduk itu istri. Tapi kalau kita mengerti tunduklah seorang kepada yang lain, maka sebenarnya relasi yang dibaharui, dua-duanya harus berlaku sama. Istri tunduk, suami juga tunduk. Tunduknya dalam pengertian apa? Pengertian tadi, harus saling melayani satu sama lain. Yang istri tunduk demi melayani suaminya, tetapi perhatikan, suami juga harus mengasihi istri. Jadi jangan mengerti ayat ini, karena banyak kali ayat ini pun ketika pendeta-pendeta di pedalaman di daerah ada datang konseling, Pak Pendeta, saya digampar suami. Lalu pendeta bilang, sudah ibu paham saja, ibu harus tunduk ya. Ada ayatnya. Jadi ayat ini kalau tidak dipahami dengan baik, maka yang terjadi adalah KDRT bisa terjadi, melegalkan atau mengalkitabiahkan. Sabar saja, yang penting ibu tetap tunduk. Kalau saudara mengerti dua-duanya, ini sekali lagi saya makin memahami ketika mempeakan bagian ini. This is mutual submission. It's not only wife should submit to the husband, tetapi suami mengasihi istri. Dan perhatikan kasihnya seperti apa. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Seperti apa Kristus mengasihi jemaat? Menyerahkan dirinya bagi jemaat. Suami yang seperti ini percaya, istri pasti tunduk. Ya. Jadi kan logikanya istri tunduk kepada suami yang mengasihi. Dan kalau suami tidak mengasihi, jangan heran istri tanduk. Ya, saudara ya. Jadi ini kan relasi yang harus dirawat. Dirawatnya jangan bilang, saya kan laki-laki, saya yang pimpin. Kamu memimpin dengan apa? Dengan pengorbanan? Benar-benar memperhatikan kepentingan istrimu? Kadang-kadang tidak mudah ya. Yang istri juga belajar tunduk. Tunduk dalam arti apa? Membiarkan suamimu memimpin. Membiarkan dia mengasihimu. Itu bagian dari ketundukan satu sama lain. Nah, pulang nanti kita relasi sama suami istri yang sudah menikah, cari tahu apakah kita sudah sama-sama mutual submission. Berlomba-lomba mau melayani pasangan kita. Aduh Pak Pendeta, saya belum menikah. Bagi saudara yang belum menikah, ini persiapan ya. Carilah pasangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena perhatikan ya, suami kasih istrimu sebagaimana Kristus. Jadi kalau dia nggak kenal Kristus, jangan heran dia kasihnya egois. Tapi kalau dia kenal Kristus, itu pun mesti berjuang. Sudah kenal Kristus, kadang-kadang kasihnya masih egois. Apalagi yang tidak kenal Kristus. Maka saudara yang akan meniti masa depan rumah tangga, cari pasangan yang kenal Tuhan.
Tapi bukan hanya kenal, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga dia tahu apa artinya mengasihi. Karena dia punya teladan Kristus yang mengasihi. Nah, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Hai istri, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati. Jadi tunduknya dalam arti hormat, ya. Nah, ini kadang tidak dihotbahkan. Karena seringkali ayat ini malah justru menegaskan tidak apa-apa suami tekan istri. Dan istri kadang-kadang karena ditekan, wah saya harus tanduk suami. Itu yang mengerikan saudara. Pulang evaluasi, kita sudah saling tunduk nggak? Atau jangan-jangan kita berdua saling tanduk. Kedua, kalau orang tua sama anak, siapa yang kita harapkan tunduk? Udah pastikan anak harus tunduk. Tapi kalau baca lagi idenya pasal 5 ayat 21, orang tua juga harus tunduk. Dalam arti apa? Orang tua harus melayani, memberi yang terbaik buat anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. 10 hukum Taurat. Hanya perintah nomor 5 ini. Hormati ayahmu dan ibumu yang ada janjinya. Yang lain nggak ada ya. Jangan ada padamu Allah lain. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Jangan membunuh, jangan mencuri. Stop sampai di situ. Tapi ketika dikatakan hormati ayahmu dan ibumu. Seperti yang nyata karena ada janji. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Gambaran ini menyiratkan betapa pentingnya relasi yang paling kecil yang Tuhan berikan. Kata kunci untuk anak adalah taati dan hormati. Itu 2 kata kunci. Kata kunci untuk orang tua, ini walaupun disebut bapak-bapak, tapi ini tentunya bukan hanya buat bapak ya. Bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Jadi kalau bapak ibu terus bikin anak kesel, jangan-jangan bapak ibu tidak belajar tunduk dalam arti melayani mereka. Bukan berarti nggak boleh marah ya. Beda loh dengan nggak boleh marah sama bangkitkan amarah. Bangkitkan amarah itu ya anak bikin apa saja dikritik, dicari-cari salahnya. Tapi memang mereka salah. Nah, hati-hati kita berpikir ya saya orang tua selalu benar. Anak harus tunduk sama saya. Anak akan tunduk kepada orang tua yang apa? Yang mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Memang tidak mudah. Didik itu bicara bukan hanya knowledge. Di dalam bahasa Alkitab, is not only teach, but train. Kata didik itu mengandung kata train, berarti harus ada pelatihan terus-menerus dan ada contoh. Jangan Bapak Ibu, teman-teman tidak menjadi contoh lalu menuntut anak jadi baik. Papa mama tidak ke gereja, tapi anak harus rajin ke gereja. Apakah itu jadi sebuah teladan? Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ini nggak mudah ya. Aduh, susah banget sih Pak Pendeta jadi orang tua. Sama juga, susah juga jadi anak yang taat dan hormati orang tua ya. Apalagi orang tua kan banyak, tidak semua orang tua juga dalam Tuhan ya. Saya sedikit kasih gambaran. Kalau kata taat itu perintah. Taatilah orang tuamu. Tapi menarik embel-embelnya di belakang. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itu pertanyaan trikinya begini. Boleh nggak taat sama orang tua? Boleh nggak taat sama orang tua? Dari ayat ini, boleh. Kalau orang tua tidak taat sama Tuhan. Kalau kita harus memilih taat sama Tuhan atau taat sama orang tua, saudara harus tetap memilih. Kalau ini hal yang bertentangan, maka selalu tempatkan ketaatan kepada Tuhan sebagai yang paling utama. Emangnya kita harus taat sama Tuhan? Iya. Taat sama orang tua sejauh orang tua taat sama Tuhan. Kalau orang tua tidak sedang taat sama Tuhan, jangan ikuti, saudara. Tapi orang tua kan wakil Tuhan. Kalau dia benar, gitu ya. Ada juga kan yang gitu ya. Misalnya, ini contoh pas pulang. Ayo nak, kita pergi. Kita bunuh anak tetangga. Harus ditaati. Hati-hati taat bodoh ya. Nak, mama sudah tua, sudah nggak lama lagi hidup. Menikah sajalah sama siapa aja, beda agama pun nggak apa-apa. Taati?
Jangan. Karena kita punya pilihan. Taat kepada Allah, di dalam ketaatan itulah kita menilai ketaatan kepada orang tua. Tapi yang kedua, perhatikan. Dalam hal menghormati nggak ada pilihan ya. Nggak ada dibilang begini, hormatilah bapakmu kalau dia bapak yang baik. Hormatilah mamamu kalau dia mama yang baik. Tidak. Meskipun saudara dalam keluarga yang, aduh Pak Pendeta, bapak saya itu nggak ada gunanya hidup. Kami ditinggal, tidak dibiayai. Apalah, saya nggak mau taat sama dia. Oke, karena mungkin apa yang dia perintahkan nggak benar. Tapi apakah saudara taat? Apakah saudara hormat maksud saya? Hormatilah, tidak memandang apa yang dia lakukan bagi saudara. Tapi memandang kepada apa yang Tuhan tempatkan sebagai sebuah struktur. Dia orang tua, mereka adalah orang tua. Kadang-kadang kalau orang tua kita tidak taati, ikut juga nggak hormat. Apa bapak macam begitu? Minta anaknya bunuh orang ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih punya respect kepada mereka? Ini tidak mudah. Jadi orang tua nggak mudah. Jadi anak juga sama nggak mudahnya. Tapi semua punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga ketika seorang teman tanya kepada saya, sekarang banyak yang punya pulai anak remaja. Aduh, parenting remaja ini susah sekali ya Kak Alex ya. Saya bilang, ya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Beritakan Injil kepada anakmu. Supaya dia kenal siapa Tuhan. Dia tahu hanya dalam Tuhan. Saudara ingat kata kuncinya ya. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kita lihat, aduh keluarga saya belum sempurna, saya butuh pemulihan. Tidak ada cara lain. Beritakan firman. Sehingga pemulihan itu akan saudara alami dalam waktunya Tuhan. Karena apa? Standarnya semua seperti Kristus. Seperti Kristus. Nah saudara, disinilah tugas mengasuh, merawat jadi panggilan kita. Kadang nggak mudah ya. Saya ingat sebuah doa yang disebut Serenity Prayer. Kira-kira bahasa Indonesianya ada yang menerjemahkannya begini. Tuhan, berikanlah saya ketenangan di hati untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Jadi kalau nggak bisa diubah, kasih saya ketenangan. Dan keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Yang bisa diubah butuh keberanian. Dan hikmat, wah ini menarik, untuk membedakan mana yang bisa dan mana yang tidak bisa diubah. Saudara, kenapa doa seperti ini menarik waktu bahas keluarga? Karena ingat, ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Termasuk saudara dan saya nggak bisa ubah keluarga kita kan. Ada yang pernah pesan sama Tuhan, saya minta dong keluarga saya, bapak saya si ini ya, mama saya si ini ya. Kita nggak pernah bisa pesen ya. Katanya kalau bapak ibu nanti list ya, ada 10 hal dalam hidup yang kita nggak pernah bisa pesen. Tapi Tuhan kasih sama kita. Jadi kalau Tuhan kasih tidak bisa diubah, ya kita mesti minta ketenangan, keberanian. Tuhan berikan saya kekuatan ya, karena Tuhan pasti punya rencana. Contoh ini yang nggak bisa diubah ya. Jenis kelamin. Kan nggak ada yang pernah mesen jadi laki perempuan. Tapi sekarang kan bisa operasi Pak Pendeta, itu urusan lain. Tapi awalnya kan nggak bisa diubah. Orang tua, keluarga. Kita nggak bisa mengubah urutan lahir. Siapa yang abang, siapa yang kakak. Itu udah dikasih dari sononya. Kita nggak bisa pilih mau di suku apa lahirnya. Golongan darah dan seterusnya ya. Nah tapi ada hal-hal yang bisa diubah. Yang bisa diubah adalah sikap kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya harusnya bisa diubah. Sifat yang buruk, karakter yang buruk ya harusnya bisa diubah. Ada orang-orang yang suka kebalik ya. Saya memang pemarah, mau apa? Biar aja saya terkenal paling pemarah di divisi saya. Apa gunanya saudara dikenal seperti itu? Itu bisa diubah ya. Jadi jangan sibuk mengubah yang tidak bisa diubah. Tapi belajarlah untuk berani mengubah apa yang harus diubah. Karena kita harus seperti Kristus. Dan Tuhan mengasihi kita untuk bukan terus seperti itu. Dia mau kita terus hidup berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa slide terakhir ini hanyalah
menegaskan kepada kita bagaimana ketaatan kepada Kristus harusnya membawa kita juga untuk terus hidup bagi Allah. Kalau saya coba bayangkan ini sedikit untuk kita mengerti ayat-ayat tadi ya. Dalam terjemahan yang lain, saya ambil terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Mesti belajar juga orang tua ya, seni untuk gak bikin anak marah, tapi juga tetap tegas. Sebaliknya, besarkanlah mereka dalam tata tertib dan pengajaran Tuhan. Terjemahan lain, terjemahan firman Allah yang hidup, FIYH. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih sayang, dan menyukakan Allah dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi sebagai penutup, secara keseluruhan, bagian yang kita bahas ini menekankan pentingnya saling tunduk, saling mengasihi, saling hormat. Itulah merawat itu. Itu perlu kekuatan dari Tuhan ya. Dan ini bukan panggilan untuk sekelompok, istri dan anak. Tidak. Ini adalah panggilan untuk setiap anggota keluarga. Untuk memprioritaskan kebutuhan, kesejahteraan orang lain. Dan untuk melayani dan memberikan dukungan. Kerinduan kita apa? Ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang dan menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita boleh merefleksikan prinsip-prinsip ini di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, bagi kemuliaan namanya. Amin. Mari berdoa meresponi firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Dan di dalam keluarga kami, kerjakanlah pemulihan, pembaharuan itu ya Tuhan. Karena memang keluarga kami tidak sempurna, tetapi selalu ada pengharapan di dalam Tuhan untuk pemulihan. Di dalam nama Yesus yang mengasihi keluarga kami, yang telah membentuk keluarga kami, yang telah menempatkan kami tidak kebetulan di keluarga kami masing-masing, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Amin.